Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Di dalam Al-Quran dengan mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ini ayat yang pertama. Pada hari kiamat kami akan tampakkan, kami akan beberkan semua apa yang ada di dalam hati-hati kalian yang kalian sembunyikan di hari kiamat. Itu yang pertama. Lalu ayat yang kedua Allah mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan ke dalam jiwa-jiwa manusia, dan kami lebih dekat daripada urat nadi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya selain diri kita yang mengetahui tentang isi hati, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh dengan gampangnya mengatakan paling ria orang itu. Tidak boleh untuk ngomong seperti itu, karena itu tidak membaca isi hati orang. Dan belum tentu antum melihat ada orang beribadah dengan capeknya kemudian mengatakan oh ini orang yang sangat ikhlas. Oh, belum tentu. Ya. Tetapi bagaimana sikap kita? Kita doakan semoga dia beribadah dengan ikhlas. Tetapi kalau antum langsung menjudge orang itu, dia pasti ria, kemudian dia pasti ikhlas, itu sama halnya dengan antum mengetahui perkara yang gaib. Dan ini masuk dalam bab syirik kepada Allah. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Karena isi hati manusia itu bagian dari perkara yang gaib. Makanya kalau ada orang bilang itu saya bisa baca isi hatimu, bohong. Dosa lama-lama antum katakan dia pendusta. Mau dia paranormal kah? Mau dia para tidak normal kah? Ya. Dosa lama-lama. Saya kan dulu pernah. Para ulama dulu di antara Syalbani. Syalbani didatangi sama seseorang yang debat sama beliau. Katanya orang ini bisa baca isi hati orang. Saya bisa mengetahui atau membaca apa yang diisikan hati manusia, kata dia. Kata Syalbani, sebelum kita debat saya punya satu syarat. Maka orang ini mengatakan, apa syaratnya? Loh, katanya kamu bisa baca isi hati. Harusnya kalau kalau saya bilang saya punya syarat, kamu tidak usah ngomong begitu. Kamu bilangnya, oh saya sudah tahu isi hatimu, jadi tidak perlu diutarakan. Ini kamu tanya, berarti kamu tidak tahu isi hati saya. Selesai debat. Nggak jadi. Ya, nggak jadi debat. Sama seperti di zaman Ibnu Taimiyah. Didatangi Ibnu Taimiyah, kan Ibnu Taimiyah terkenal dengan keilmuannya. Ada orang mengaku bisa membaca perkara yang gaib. Ya, datang, tiba-tiba ditampar orang ini. Loh, kok kamu tampar saya? Katanya tahu yang gaib. Buktinya saya mau nampar kamu, kamu nggak ngerti. Selesai debat. Jadi bukan berarti nanti kalau antum bertemu saya bisa baca antum tampar, nggak gitu cuma. Nggak gitu maksudnya. Ini contoh saja. Iya. Itu contoh saja. Nanti jangan-jangan dulu. Oke, mikir. Oh, bisa masuk kantor polisi nih. Kita ngopi. Jangan serius-serius cuma santai aja. Sama kayak bentar. Sama kayak hadis Nabi SAW yang mengatakan, kalau ada orang yang puji kita, maka ambil pasir lempar. Nah, aku udah bisa terapkan zaman sekarang itu. Ada orang puji antum, gitu kan, pulang. Nabi bersabda, ada orang puji lagi pakai pasir antum, sampai lempar dia pakai pasir. Yang ada bermuara kantor polisi itu. Ya. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kaidah itu harus dilihat apa ya bahasanya dia. Ada namanya fikih ma'ulat namanya. Yang akan muncul setelah itu ketika kita mempraktekannya. Nggak bisa semata-mata harus kita praktekkan langsung kemudian sudah ini sabda nggak bisa, sabda Nabi nggak bisa. Karena kondisi masyarakat itu tidak memungkinkan. Contohnya aja antum rapatin sop, antum tarik itu, antum dia aja gelembung sama yang antum tarik itu. Antum sholat nih, dia nih renggang sholat, antum tarik ukur begini. Ya, kan begitu. Jadi tidak semua. Jadi ada namanya fikih ma'ulat namanya. Jadi kita harus ngerti dalam bahasa seperti itu. Dan itu butuh belajar. Ya.
dalam menerapkan satu kaidah itu tidak bisa semerta-merta, karena kita berada di zaman yang zamannya berbeda dengan zaman di mana para ulama dulu. Baik. Kemudian dikatakan di sini, fahadal hadis idan, maka hadis ini qaidatun azimatun min qawaidil Islam, merupakan salah satu kaidah yang besar dalam agama Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu tanda Nabi diberikan jawami'ul kalim. Jadi di antara mukjizat Nabi itu diberi istilah jawami'ul kalim. Ngomongnya singkat tetapi maknanya padat. Kalau kita ngomongnya padat, maknanya nggak omong. Syekh Utsaimin, beliau punya sebuah perkataan yang bagus tentang masalah ini. Beliau mengatakan begini, kalamus salaf qalilul mabani katsirul ma'ani. Ucapan orang salaf dulu, orang-orang dulu itu ya, singkat-singkat, tapi kalau kita terenungi, kita pahami maknanya besar. Padahal singkat-singkat. Ya. Tapi kalau khalaf, kata orang-orang sekarang, kathirul mabani, qalilul ma'ani, ngomong ngalor gitu, nggak ono titik komai, nggak ono ujungnya gitu ya. Kata hasil. Itu omongan orang sekarang. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan di antara bentuk keislaman, baik keislaman seorang itu, dia ketika berbicara perkara-perkara yang bermanfaat aja. Dia penting-penting aja. Karena ketika dia mengeluarkan kata-katanya, maka kata-kata itu akan menjadi yang mengarahkan dia. Tetapi kalau kata itu belum keluar dari lisannya, dia masih yang memiliki kata-kata itu. Dia yang masih memegang. Makanya kan banyak orang diserang gara-gara statement yang dikeluarkan. Karena dia sudah ngomong, maka diserang dengan omongannya dia. Makanya kenapa kita dilarang untuk sembarangan di dalam kita berbicara? Tak boleh. Islam mengatur semua itu. Nah, Nabi SAW diberikan keistimewaan ini. Contoh ya, Al-Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan begini, aku pernah duduk dari habis isya sampai menjelang subuh untuk merenungkan sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW kepada Abu Umair. Jadi Abu Umair ini sahabat Nabi, Abu Umair namanya, sahabat Nabi, punya burung kecil. Burung itu mati. Sedihlah Abu Umair ini. Disedih Abu Umair ini. Maka Nabi SAW datang kepada Abu Umair dan mengatakan, hanya ngomong begini, ya Abu Umair, ma fa'alan nuqayr. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecil? Hanya ngomong gitu kan. Kata Imam Syafi'i, aku duduk dari habis isya sampai menjelang subuh, aku mendapati ada sekitar hampir 100 faedah dari hadis ini dan belum selesai aku keluarkan. Ringkas, tapi pelajarannya banyak. Beda dengan kita. Nah, ini diantara mukjizat Nabi SAW. Jadi mukjizat Nabi itu bukan hanya Quran. Quran itu salah satu mukjizat terbesar. Sedangkan diantara mukjizat Nabi SAW itu diantaranya adalah Nabi memiliki jawami'ul kalim. Ucapan beliau singkat, tetapi maknanya luas. Nah, seperti ini. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya, pertolak, gitu aja. Ya. Kemudian disyarah oleh para ulama. Kan hadis ini banyak disyarah. Antum lihat dalam Fathul Bari itu bagaimana disyarah hadis ini. 3 halaman kalau nggak salah. Disyarah oleh Imam Ibnu Hajar. Belum lagi disyarah sama kitab ulama-ulama yang lainnya. Karena kan Sahih Bukhari nggak satu syarahnya. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak. Ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada punyanya Syekh Fulan, banyak. Syarahnya dari Sahih Bukhari, dan itu disyarah dengan panjang lebar. Termasuk hadis ini. Dikeluarkan faedah-faedah pelajaran-pelajaran dari hadis ini sangat banyak sekali. Dan itu menunjukkan Nabi memiliki jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tapi maknanya luas. Tapi dikatakan di sini, fa inna sariha fi raddi kulli bid'atin wa mukhtara'ah. Karena hadis ini secara tegas menolak perkara-perkara baru dalam urusan agama dan perbuatan-perbuatan baru yang dibuat oleh manusia. Dibuat oleh manusia. Makanya kan perkara-perkara baru itu
Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam buku beliau ketika menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan perkara baru itu. Perkara baru itu adalah kata beliau dalam kitab Al-I'tisam, tariqatun fid din mukhtara'atun, yaitu satu metode dalam urusan agama yang sengaja dibuat-buat, tubuh syariah, mirip dengan syariat. Nah ini dia kata kuncinya tuh, mirip sama syariat, sengaja dibuat mirip syariat. Tujuannya kenapa untuk dibuat perkara tersebut? Yuqsadu biha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu, dalam rangka untuk mereka beribadah secara berlebih-lebihan. Dan itu kan pernah terjadi di zaman Nabi, makanya Nabi menegur mereka karena mereka itu berpotensi melakukan perkara baru. Seperti 3 sahabat Nabi SAW yang datang ke rumah istri-istri Nabi, nanya tentang amalan Nabi, dikasih tahu amalan Nabi ini. Maka kemudian mereka pun melihat, kok amalan Nabi sedikit ya, tetapi kan beliau Nabi, artinya beliau sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni. Adapun kita siapa? Kita ini manusia biasa, dosa belum diampuni, kemudian belum dijamin masuk surga, maka kita harus melakukan yang lebih besar daripada itu, kata mereka begitu. Maka akhirnya pun mereka berasumsi, yang pertama ngomong, adapun aku, maka aku akan sholat malam, tidak akan pernah tidur. Sedangkan aku, kata yang kedua, aku akan berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Sedangkan yang ketiga ngomong, adapun aku akan menjauhi para wanita dan tidak akan menikah, menjomblo. Nah, makanya hukum asal menjomblo dalam agama kita itu tidak boleh, kecuali dengan syarat. Hukum asal menjomblo dalam agama itu tidak boleh. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian. Jadi orang-orang yang jomblo-jomblo itu disuruh nikah. Kalau enggak dinikahkan, itu dia hukum asalnya. Tapi orang boleh untuk dia meninggalkan pernikahan itu dengan catatan dia harus mendapatkan uzur syar'i. Satu, mungkin karena penyakit. Dia punya penyakit. Ya kalau dia menikah, ini akan merusak daripada pasangannya. Maka tidak apa-apa untuk dia tidak menikah. Ya. Atau yang kedua, dia dalam rangka untuk menuntut ilmu, kemudian dia ingin fokus terhadap ilmu, tidak ada masalah. Tapi sepertinya yang hadir di sini tidak yang nomor 2 kayaknya. Maka jangan tidak menikah. Menikah itu banyak manfaatnya. Rugi orang tidak menikah itu. Kata para ulama, fi dunya jannatun wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhir. Di dunia itu ada surga. Kalau belum masuk, dia tidak akan merasakan nikmat surga dan ada di hari kiamat itu. Ya, maka para ulama menafsirkan perkataan itu, itulah pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah surga dunia. Ya. Makanya coba tanya orang yang sudah menikah, pasti ngomongnya kenapa nggak dari dulu menikah? Kenapa dari dulu nikah? Apalagi untuk tanya yang sudah nikah lagi itu, beda lagi pertanyaannya. Kenapa nggak dari dulu menikah lagi gitu? Nah, kita kembali ke sini. Jadi mereka itu ditegur sama Nabi karena Nabi menganggap itu perkara yang berlebih-lebihan. Nabi tidak mencontohkan yang demikian. Buktinya Nabi itu puasa, kadang nggak puasa. Beliau itu sholat, beliau tidur. Kemudian beliau itu menikahi para wanita. Beliau menikah. Ya. Beliau punya istri, beliau menikah, beliau punya anak, beliau berpuasa, beliau berbuka, beliau tidur, beliau sholat. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu tidak mau mengikuti caraku, maka kau bukan dari golonganku. Nah, kata para ulama ketika menjelaskan perkataan Nabi kepada mereka, ini sebagai teguran kepada mereka bertiga itu supaya tidak terjatuh dalam perkara baru dalam urusan agama. Sehingga dari sini kita bisa tahu ada orang dia sholat malam tidak tidur, ini bisa jatuh dalam perkara bid'ah dalam urusan agama.
Karena di antara sejatinya sunnah Nabi itu, kita disuruh untuk sholat malam itu tidur dulu. Baru setelah itu sholat malam. Beda hal kalau antum itu misalkan nggak bisa tidur karena satu hal tertentu. Tapi kalau antum sengaja untuk tidak tidur, kemudian antum sholat, ini tidak ittiba sunnah. Beda hal kalau ada sebabnya, tapi kalau sengaja antum tidak tidur, ya, sengaja antum tidak tidur untuk terus beribadah sholat, antum terjatuh dalam perkara, bisa terjatuh dalam perkara bidah. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Sama seperti puasa, sengaja tidak mau berbuka, terus puasa misal sampai malam, sampai besok paginya tidak mau buka. Maka ini pun berpotensi menjadikan kita terjatuh dalam perkara baru dalam urusan agama. Makanya ini ditutup sama Nabi SAW. Jangan, tidak usah. Ya, kalian mengikuti tata caraku. Mengikuti tata caraku bagaimana aku beribadah. Karena yang demikian itu lebih dekat kepada aqrab ila sunnah. Lebih dekat kepada tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dikatakan di sini. Jadi bid'ah itu tadi perkara yang sengaja memang dilakukan mirip dengan syariat, tapi dengan niat untuk berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Maka coba tuh niat orang-orang yang membuat wirid-wirid, zikir-zikir berlebih-lebihan, 1000 kali, 100.000 kali, bahkan dengan gaya-gaya tertentu. Ya, kalau mengucapkan la ilaha illallah itu harus dengan model kalau la ilaha di sini, illallahnya di sini. Jadi la ilaha illallah. Saya khawatirnya pas ada illallah tuh salah urat gitu. Jadi, karena banyak sekali dalam kaum muslimin seperti itu. Sampai kemarin terakhir itu saya pernah lihat satu video. Orang ini di video itu dia mengatakan, saya sedang berada di rumah wali fulan. Yang mana wali ini terkenal dengan karomahnya. Apa karomahnya? 20 tahun tidak tidur. Membayangkan 20 tahun tidak tidur jangan. Itu kopinya tingkat tinggi itu. 20 tahun tidak tidur. Ya. Katanya kalau dia mau tidur, ketika dia lihat kanan ada surga, lihat kiri ada neraka. Jadi dia berada pada rasa kekhawatiran. Itu yang membuat dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia hanya membaringkan matanya, badannya, kemudian matanya tidak dipejamkan karena khawatir. Kalau dia tertidur tiba-tiba dia masuk ke dalam neraka, khawatir. Maka kita katakan tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Nabi itu tingkat derajat manusia yang paling tinggi, kenabian dan kerasulan itu nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Kita bukan menolak kewalian, wali ada. Siapa bilang tidak ada wali? Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kalian itu wali-wali kami di kehidupan dunia. Allah katakan ada wali. Karomah wali itu ada. Tetapi kalau antum mengatakan karomah itu lebih tinggi dari kenabian, antum kufur. Antum jatuh dalam kekufuran. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada kenabian. Kenabian itu adalah tingkat tertinggi derajat manusia di dunia. Orang yang jadi nabi, orang yang jadi rasul. Andai kata memang ada manusia tidak tidur selama 20 tahun, maka yang paling utama untuk merasakan yang demikian tentu para nabi dan rasul. Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mereka pernah melakukan demikian. Tidak ada. Baik itu riwayat yang sahih, bahkan riwayat yang dhaif ataupun palsu sekalipun tidak ada. Tidak ada disebutkan. Tidak pernah disebutkan demikian. Nabi pernah tidur, sampai beliau pun akhirnya telat bangun untuk sholat. Pernah Nabi. Nabi demikian. Apalagi kita manusia biasa. Dan sama dengan orang-orang yang mengatakan Nabi itu tingkat kenabian beliau itu sangat tinggi. Kerasulan beliau sangat tinggi. Tidak pernah antum dapati satu riwayat pun Nabi pernah ngomong kalau sholat zuhur itu aku di Masjid Nabawi, sholat asar nanti di Masjid Haram, kemudian nanti sholat maghrib aku pergi ke Aqsa. Pernah nggak antum dengarkan seperti itu? Tidak ada. Tidak pernah Nabi ngomong. Kapan Nabi
sholat di Masjidil Haram, ya kau beliau ke Mekah. Kalau beliau ke Mekah, kalau nggak ke Mekah, ada sholat di Masjidil Haram. Dan beliau pun sholat di Aqsa itu hanya ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Hanya itu. Tidak ada riwayat menyebutkan Nabi pernah bersafar ke Palestina setelah itu. Tidak ada. Hanya itu beliau melakukan sholatnya di Masjid Al-Aqsa sebelum beliau akhirnya naik untuk menerima perintah sholat itu. Nah, dia beribadah di situ. Nah, ini dijawab sekalian. Hal-hal semacam ini, ya, ini sengaja dibuat-buat oleh manusia dalam rangka untuk menebarkan fitnah di tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin jauh dari sunnah. Dan perlu diingat, ketika kaum muslimin jauh dari sunnah, itulah sebab kekalahan terbesarnya kaum muslimin. Jauh dari sunnah. Kalau antum ingin kaum muslimin ini berjaya, kemudian dia menguasai dunia, maka kunci terbesarnya adalah kembali kepada sunnah. Karena kejayaan itu terletak pada sunnah Nabi SAW. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, di dalam rumah tangga kita tegakkan sunnah. Di dalam tempat kerja kita, ya, di dalam usaha kita, di dalam masyarakat kita tegakkan sunnah Nabi SAW. Dari situlah kaum muslimin itu akan kembali kepada masa kejayaannya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u akum hatta tarji'u ila dinikum. Senantiasa kaum muslimin akan hina ketika mereka meninggalkan agama mereka, dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai mereka kembali kepada apa yang menjadikan Islam itu jaya pada awalnya, Al-Quran, Sunnah. Makanya Umar bin Khattab dengan bangga, ya, dengan bangganya beliau mengatakan di hadapan, ya, orang-orang musyrikin, di hadapan orang-orang kafir, dengan mengatakan, kami satu kaum a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Islam. Dimuliakan dengan Islam, bukan dengan apa-apa, dimuliakan dengan Islam. Yang sebelum itu kaum itu direndahkan. Orang Arab pun sudah dipandang sama orang-orang Romawi dan Persia. Siapa mereka? Mereka ini pedagang yang datang ke Romawi dan Persia, hanya datang untuk berdagang. Mereka ini pengembala kami, pengembala onta. Tapi Islam datang. Bagaimana pandangan mereka? 360 derajat berubah. Memandang yang tadinya dipandang lemah, kemudian dipandang menjadi pasukan yang sangat luar biasa. Itu Islam dalam dulu. Meninggalkan bid'ah, tidak melakukan perkara baru dalam urusan agama. Nah sekarang coba lihat bagaimana kondisi kita kaum muslim, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Tuntunan Rasulullah jauh. Ya, maka perlu untuk kita hidupkan sunnah. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, tidaklah satu perkara baru dilakukan, melainkan itu pasti akan menjadikan sunnah itu tertinggalkan. Itu pasti. Ya, itu pasti terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian dikatakan di sini, kata penulis, kata raddun dalam hadis di atas bermakna tertolak, dan konsekuensinya adalah batal, tidak diperhitungkan. Artinya Allah tidak menganggap itu suatu hal yang terpenuhi persyaratannya. Kalau tidak terpenuhi persyaratannya, tidak perlu diterima. Kan tidak terpenuhi persyaratannya. Kayak antum misalkan membuka satu lowongan pekerjaan, ya, untuk satu karyawan dengan persyaratan demikian. Ketika ada persyaratan yang tidak terpenuhi, kenapa tidak terima? Dia tidak sesuai persyaratan, ngapain dia terima? Nah, kalau dalam urusan dunia saja antum punya persyaratan, maka Allah Ta'ala pun demikian memberlakukan adanya syarat diterimanya amal. Bukan semau kita beramal ini. Kalau kita beramal semau kita, yang ada kacau balau agama ini. Kacau balau. Karena pola pikir manusia itu bermacam-macam. Misalkan ya, ada orang menganggap sholat subuh itu kenapa harus 2 rakaat? Kenapa enggak 3 atau 4? Biar pas kita sholat itu lebih semangat gitu loh. Apalagi kena imam yang kalau sholatnya itu bacanya waduha ke bawah pas waktu sholat subuh. Pendek jadinya. Padahal sholat subuh terus panjang.
Ada yang beranggapan, kenapa sholatnya nggak dua rakaat sekalian aja? Kenapa nggak ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2? Kenapa nggak 2 semua? Biar lebih enak. Tidak usah lama-lama. Makanya syariat yang mengatur semua itu melalui sunnah Nabi SAW, supaya manusia itu tidak menggunakan hawa nafsunya, pola pikirnya untuk beragama, karena kita memiliki pola pandang yang beraneka ragam. Maka itulah diatur sama syariat. Nah, ketika aturan itu tidak kita lakukan, tertolak. Ibadah kita tertolak. Meskipun untuk melakukan dengan terbaik, dengan hal yang paling baik, tidak akan diterima. Saya kasih contoh. Contoh misalkan dalam masalah ini yang pernah dilakukan oleh seorang yang ingin melaksanakan umroh atau haji kalau masalah waktu itu. Bertanya kepada Imam Malik, ya Imam Malik, kita penduduk Madinah, mikotnya dari mana? Maka Imam Malik kasih tahu, Nabi mengatakan setiap orang yang berangkat dari Madinah, maka mikotnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya, kata dia, kenapa kita tidak ambil mikot dari Masjid Nabawi? Bukankah Masjid Nabawi lebih mulia daripada Bir Ali? Kita sepakat, Masjid Nabawi lebih mulia daripada Bir Ali. Tetapi Nabi tidak mencontohkan ngambil mikot di situ. Nabi itu contohkan ngambil mikotnya di Bir Ali. Maka kata Imam Malik, jangan nggak melakukan. Bukan masalah mulia atau tidaknya, tetapi masalah syarat diterimanya ibadah umroh atau haji. Mikot itu harus di Bir Ali kalau Anda penduduk dari Medina. Ya. Sedangkan kalau Anda datang dari Yaman, baik melalui darat Yaman atau melalui udara Yaman, maka Anda mengambil mikot dari Yalamlam. Ambil mikot dari Yalamlam. Dan itu telah ditentukan dalam agama kita. Ketika kita melewati daerah tersebut, maka kita harus mengambil mikot pada daerah-daerah yang telah ditentukan oleh syariat, bukan buat sendiri. Ya, bukan buat sendiri. Sama dengan penduduk Mekah yang tatkala berada di tanah haram, maka dia harus keluar dulu ke tanah halal untuk mengambil mikot. Kan seperti itu diajarkan sama Nabi SAW. Makanya Imam Malik mengatakan jangan. Karena ini akan menyebabkan fitnah dan menyebabkan ibadahmu tidak akan diterima. Capek-capek kamu jalan 450 kilo sana PP. Yang ada kamu sampai Medina bukan dapat pahala, dapat capek. Makanya kenapa banyak orang pulang umroh tidak mabrur? Karena dia tidak memenuhi standar dari yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena syarat mendapatkan manfaat dari umroh atau haji yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Syaratnya antum harus berhaji seperti apa yang dikatakan Nabi, kudu anni manasikakum. Ambil tata cara haji kalian. Baru antum bisa dapat predikat haji mabrur itu. Tapi kalau sudah dari mikot sudah salah, tidak akan pernah diterima. Sia-sia antum. Sia-sia antum percaya. Untuk berangkat untuk tapi sudah tempat mikotnya sudah salah. Karena itu startnya. Ibarat kata mikot itu ibarat kata itu takbir. Allahu Akbar. Sekarang antum sholat tanpa takbiratul ihram, langsung sedekah, diterima gak sholat antum? Ya, percuma. Awalnya takbiratul ihram. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Kisah yang lainnya seperti yang dilakukan oleh Sa'id ibn Musayyib, seorang pembesar tabi'in. Ketika itu beliau masuk masjid. Ya, kemudian ada yang mengatakan beliau ini mendapati waktu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, qobliyah subuh. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau mendapati ini ketika sholat syuruk. Ya, kondisi sholat syuruk atau sholat qobliyah subuh. Jadi orang ini dilihat oleh Imam Sa'id ibn Musayyib sholat 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Kalau tidak salah qobliyah subuh, kalau nggak salah riwayat yang paling kuat itu. Karena kan qobliyah subuh cuma 2 rakaat. Dia tambah, ya, dia tambah lebih daripada itu. Maka ditegur sama Imam, disuruh sama Sa'id bin Musayyib. Kata Sa'id bin Musayyib, ya fulan, atau sholli aktsar min raka'atain. Kenapa engkau sholat lebih dari 2 rakaat? Kata dia, ayyu'adzibuni Allahu bi sholati. Apakah Allah akan mengadzabku lantaran sholatku? Kata Sa'id bin Musayyib, enggak, kamu enggak diazab karena sholatmu.
Tetapi menyebabkan engkau diadab itu di mukhalafati sunnah. Engkau diadab karena engkau mengingkari tata cara Nabi sholat. Nabi itu sholat qobliyahnya 2 rakaat, antum lebih. Maka diterima sholat. Tidak diterima sholatnya. Ada yang mengatakan sholat subuh, karena sholat subuh itu sejatinya 2 rakaat. Ya. Ada yang mengatakan riwayat itu sholat subuh, karena sholat subuh itu 2 rakaat. Maka di situ nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah subuh itu bagian dari sholat duha atau bukan? Itu nanti pembahasannya beda sendiri. Ya. Karena kalau saya pribadi mengambil pendapat yang sholat subuh bukan sholat duha, karena secara waktu subuh itu sendiri, duha itu lebih afdolnya itu dilakukan di akhir waktu duha, yang itu mendekati ke waktu zuhur. Itu afdolnya di situ. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan sholat syuruk itu adalah awal duha, sholat di awal duha. Nanti kalau antum sudah sholat syuruk atau mengulang lagi tidak ada masalah. Tetapi memang yang paling afdol itu dilakukan di akhir waktu duha, yaitu sekitar jam 11, jam 10, jam setengah 11. Itu waktu yang paling afdol, mendekati waktu zuhur. Nah, setelah antum sholat, antum bisa qailulah sebentar untuk menunggu datangnya waktu zuhur. Ya, qailulah sebentar. Nah, dari kisah ini kita bisa tahu bahwa beragama itu tidak bisa semena kita. Kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh meleset dari contoh beliau. Adapun yang antum diperbolehkan dalam ibadah itu memvariasikan. Maksudnya memvariasikan itu boleh antum melakukan hal-hal yang berbeda. Saya kasih contoh. Contoh misalkan dalam masalah doa iftitah. Doa iftitah kan secara riwayat yang sahih datang dari Nabi SAW itu ada 3 model. Ada yang ini wajahtu, kemudian ada Allahumma ba'id baini, kemudian yang ketiga subhan. Nah, antum kalau mau variasikan doa ini dalam setiap sholat antum boleh. Ustaz, anak sholat zuhur baca doa iftitah yang pertama, sholat asar doa iftitah kedua, sholat maghrib doa iftitah, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu, antum sholat satu sholat, antum baca 3 doa. Antum gabung ketiga-tiganya itu nggak boleh. Tapi harus pilih salah satu. Bahkan kata Syekh bin Baz, memvariasikan sunnah itu, itulah kamal fil ittiba. Kesempurnaan dalam mengikuti sunnah itu ketika antum membaca doa-doa tersebut, antum selang-seling dia. Antum gunakan pada sholat antum, sholat ibadah-ibadah antum. Kayak contoh tadi kan doa iftitah. Atau yang kedua misalkan, kayak ketika ruku itu kan ada 2 bacaan. Bisa dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim, bisa dengan membaca Subhanallahumma rabbana wabihamdihi. Ustaz, misalkan nih, nanti di sholat duhur anak baca Subhana Rabbiyal Azim. Nanti sholat asar anak baca ini boleh tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Karena itu variasi yang sah. Karena secara riwayat datang dari Nabi SAW. Yang nggak boleh itu antum ketika ruku bacanya doa, bacanya ayat kursi, nggak boleh. Meskipun itu ayat yang paling mulia. Karena Nabi tidak mencontohkan ayat kursi. Ketika antum mengganti doa tadi dengan ayat kursi, dengan asumsi bahwasanya ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, maka pada saat itu antum melakukan perkara baru dalam urusan agama. Tidak boleh. Nah, jadi yang diperbolehkan itu bervariasi, memvariasikan ibadah, tetapi membuat ibadah baru itu tidak diperbolehkan. Antum kenal dengan hadis ini? Tidak diperbolehkan. Kemudian dikatakan di sini, kaidah ini menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, setiap ibadah yang dikerjakan dengan cara yang dilarang itu rusak karena tidak didasari dengan perintah Allah. Dan karena larangan itu mengakibatkan kerusakan, setiap muamalah yang dilarang Allah itu sia-sia dan tidak diperhitungkan. Jadi kalau tidak dengan cara yang telah ditetapkan, rusak ibadah. Ya, untuk sholat tidak sesuai sunnah rusak.
Kemudian antum puasa tidak sesuai sunnah, rusak. Jadi jangan sampai beribadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dikatakan di sini sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan bagian darinya, ini mencakup dua hal. Ya, maksudnya kalimat yang bukan bagian darinya dari tata cara Nabi SAW. Ini mencakup dua perkara. Yang pertama dalam masalah ibadah dan yang kedua dalam masalah muamalah. Jadi kadang-kadang kita suka fokus pada ibadah saja. Tidak, muamalah pun demikian. Kita kalau ngomong bab muamalah kan banyak, jual beli. Itu kan bagian daripada muamalah. Kemudian al-ijarah, ya, kemudian pinjam meminjam segala macam. Itu juga harus mengikuti tata cara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sudah ada kaidah-kaidahnya. Masalah muamalah, jual beli terutama ini yang paling banyak kita terjatuh dalam kesalahan, masalah jual beli. Nah, di sini pentingnya seorang itu mempelajari tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan jual beli, apalagi teruntuk sebagai seorang penjual. Untung kita itu tidak hidup di zaman Umar. Kalau kita hidup di zaman Umar, pasar itu nggak ada yang jualan. Karena setiap orang yang masuk ke dalam pasarnya Umar bin Khattab harus paham fikih jual beli. Sementara kita ini umumnya ya melakukan bisnis jual beli itu berdasarkan modal semangat. Tidak pernah belajar dulu tentang masalah fikih jual beli, bagaimana batasan-batasannya, apa yang boleh dijual, apa yang tidak boleh dijual, bagaimana kalau kita bertransaksi dengan model begini, apa hasilnya. Kan itu kan ada pertimbangannya semua, dan itu harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Tapi sambil belajar lah, sambil jalan. Kalau memang sudah jalan bisnisnya duluan, ya sudah, kita sambil jalan memperbaiki sistemnya. Ya, tidak ada yang terlambat kok. Yang penting mau belajar. Ya, bila perlu kita adakan kelas privat untuk bagaimana kita memahami tentang fikih jual beli ini dengan sebaik-baiknya. Ini dalam rangka untuk mengikuti tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sunnah Nabi dalam masalah muamalah itu yang mungkin sering kita tinggalkan itu jemaah. Kalau kita minjem itu biasa itu hanya bermodalkan saling percaya. Kita kalau minjem sesuatu itu kan yang penting sudah saling percaya. Tidak gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau minjemnya itu sudah besar, kalau bisa ada hitam di atas putih. Ya, ada hitam di atas putih. Itu di antara sunnah. Ya, sunnah Nabi SAW yang dianjurkan kepada kita. Akhirnya banyak orang-orang dipinjami dengan jumlah besar, dia tidak mau bayar karena dia tidak punya hitam di atas putih. Ya, ini yang berhutang ditagih lebih keren daripada yang mengutangi. Sudah itu, mohon maaf nih, kadang-kadang yang sudah ngaji demikian, ini nggak rusak dakwah. Ya, bawa-bawa dengan mengatakan, ya Allah, sesama ikhwan pengajian musuh. Tidak gitu misalnya. Ya. Umar itu ketika mendapati orang bersaksi dia orang baik, Umar cuma nanya dua sama dia. Yang pertama, asafar tama'ahu, kau pernah safar sama dia? Belum pernah. Yang kedua, kau pernah bermuamalah harta sama dia? Belum pernah, kata dia. Dan kamu tidak kenal dia. Kamu tidak kenal dia. Kamu kalau ingin kenal orang, satu safar sama dia, yang kedua bermuamalah harta. Engkau akan kenal watak orang itu. Karena dua kondisi ini menunjukkan watak seseorang. Masalah safar, masalah harta. Apakah dalam safar itu dia akan lebih mendahulukan dirinya atau tidak? Apakah dia akan menerapkan kerjasama atau lebih egois terhadap dirinya? Itu kalau safar. Sedangkan kalau masalah harta, apakah dia menunaikan amanah atau tidak? Itu dalam masalah harta. Dan banyak dua orang terjatuh dalam masalah ini. Saya sering dapat cerita. Ya, Ustaz, saya safar sama dia. Ternyata dia teman yang buruk. Ya bagus. Egois. Ya. Ada makanan, boleh dibagi dua, makan sendiri. Ya. Gimana ditanya, kamu tadi makan enggak? Bohong. Sering seperti itu. Ya, orang-orang seperti itu. Apa ini masalah harta? Ya. Makanya bab muamalah itu bab yang harus dipelajari dengan cara baik. Kemudian kita di sini, ya, dalam hal ibadah, jika ibadah-ibadah tersebut
keluar dari aturan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya secara keseluruhan, maka dia tertolak dan pelakunya itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman di situ dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ? Allah mengatakan, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Apakah mereka akan menjadikan orang-orang yang akan membuat syariat sementara mereka sendiri tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Makanya orang yang membuat bid'ah itu pada hakikatnya dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah, karena yang membuat amalan atau yang mensyariatkan satu ibadah itu kan Allah. Nabi itu hanya melanjutkan perintah Allah. Allah menurunkan A, Nabi sampaikan kepada umat. Allah menurunkan B, Nabi sampaikan. Sementara yang melakukan bid'ah ini berarti dia buat baru. Seolah-olah dia ingin mengatakan dirinya, saya bisa membuat syariat baru. Itu tidak boleh. Karena pembuat syariat itu cuma Allah. Nabi itu hanya menyampaikan syariat yang Allah buat. Makanya Nabi itu disebut dengan Rasul, utusan. Utusan itu dalam bahasa Arab artinya al-musil, yang menyambung, yang menyampaikan, itu namanya Rasul. Hanya menyampaikan apa yang diterima kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerima, itu namanya Rasul. Itu namanya utusan itu, dalam pandangan syariat itu. Makanya Nabi tidak ada membuat baru-baru, itu tidak ada. Nabi kalau belum turun wahyu, Nabi tidak beribadah. Kalau belum turun wahyu, Nabi tidak melakukan satu amalan. Sampai Nabi melakukan turun wahyu, baru Nabi melakukan amalan tersebut. Nah ini tidak, wahyu nggak ada, dalil nggak ada, asal comot. Sudah gitu buat baru. Lalu menuduh orang-orang yang menasehati mereka jangan membuat urusan baru dalam agama dengan mengatakan, kok kita dilarang beribadah. Nah, ada yang larang untuk ibadah. Tetapi yang kita nasihati itu jangan sampai antum beribadah sia-sia karena melakukan ibadah yang tidak ada contohnya. Nah, ada yang larang untuk ibadah. Siapa yang larang untuk ibadah? Ibadah apa? Silakan. Bahkan kita menganjurkan untuk beribadah. Tapi yang dilarang itu ketika antum beribadah tidak ada contohnya. Itu yang perlu untuk kita tekankan dalam masalah ini. Tidak ada yang larang antum untuk melakukan sholawat. Sholawat itu dimanapun disuruh. Tetapi ketika antum bersolawat dengan sholawat yang tidak diajarkan, maka jatuhlah sholawat tersebut sholawat yang tertolak. Ya. Apalagi dengan mengarang cerita-cerita yang tidak benar. Oh, ini sholawat ini Anda dapatkan ketika Anda berkunjung ke makamnya Nabi, lalu Nabi keluar mencium kaki Anda lalu memberikan sholawat ini. Enti semua dicium kakinya sama Nabi itu. Kok bisa-bisanya ngomong gitu kan? Dicium kakinya sama Nabi. Apakah itu tidak termasuk pelecehan kepada Nabi SAW? Tidak usah Nabi lah, orang tua kita lah. Antum ngomong misalkan orang tua antum cium kaki anak dulu, nggak ngamuk antum. Semua yang kita dicium kakinya sama orang tua. Ini Nabi, cium kaki, cium lutut. Subhanallah. Nabi tidak pernah datang kepada Aisyah untuk mencium lututnya. Nabi tidak pernah datang kepada Fatimah ketika beliau meninggal untuk mencium lututnya. Yang ada Nabi ketika hidup, beliau dicium-cium sama para sahabat. Berarti seolah-olah dia ingin mengatakan dirinya lebih tinggi daripada Nabi. Tidak boleh. Jadi nggak ada yang larang antum sholawat itu silakan. Tetapi sholawatlah dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Antum kalau bertanya, Ustaz, apa sholawat yang diajarkan sama Nabi? Banyak. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kalau antum ingin sholawat yang terbaik, mana sholawat yang terbaik? Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ya, baca sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang paling baik, sholawat yang paling afdal. Itu sholawat yang paling dianjurkan untuk antum baca. Mau di hari Jumat, di luar hari Jumat, ketika mendengar nama Nabi SAW, atau bersolawat. Karena sejatinya manfaat solawat itu juga akan kembali kepada kita. Sebab orang dapat syafaat itu adalah dengan memperbanyak solawat. Antum tidak pernah dilarang untuk mengucapkan tahlil, tahmid, takbir. Tetapi kalau antum
membaca dengan lafaz yang tidak ada dalilnya, itu yang perlu untuk ditinggalkan. Itu yang perlu ditinggalkan. Makanya jangan sekalian, ibadah itu ada aturannya, wirid itu ada aturannya, zikir-zikir itu ada aturannya. Tidak bisa untuk buat sendiri. Makanya kan dari awal dibawakan perkataan Ibnu Mas'ud di sini, ikuti, jangan buat perkara baru. Karena apa yang sudah dibuat oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya, itu sudah sangat banyak dan perlu untuk diamalkan. Coba baca dulu Nabi SAW. Contoh zikirnya selesai sholat, Nabi SAW diceritakan oleh Thawban, Nabi kalau selesai sholat, Nabi mengatakan istighfar salas. Nabi itu istighfar 3 kali. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini tuntunan Nabi ketika kita selesai sholat. Ya. Ini tuntunan Nabi. Tapi apakah mereka kebanyakan kaum muslimin di luar sana mengamalkan ini? Tidak. Mereka justru mengamalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang akhirnya yang terjadi, zikir itu pun tidak berbekas. Padahal zikir itu ada manfaatnya. Atau zikir itu manfaatnya besar, jangan. Bukan hanya sekedar zikir selesai sholat itu sebagai rentetan ibadah yang harus dilakukan. Tidak. Tapi di balik itu makna zikir itu sendiri adalah tempat di mana kita itu bisa menjalin komunikasi yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dengan kita berzikir. Coba untuk merenungkan setiap lafaz-lafaznya. Ini yang perlu ada dalam diri kita ini. Merenungkan setiap lafaznya. Kadang-kadangnya kita dalam membaca satu zikir itu kita lupa untuk merenungkan ini maksudnya apa, maknanya apa. Kita baca penjelasan para ulama apa faedah yang bisa diambil. Jarang di antara kita. Saya kasih satu contoh ya, sederhana. Yang antum sering melupakan. Wudu itu termasuk syarat sahnya sholat. Betul kan? Orang kalau tidak wudu, sholatnya sah atau tidak? Sah. Tapi yang sering terlupakan, karena kita kalau pergi wudu, niatnya hanya sekedar untuk menjadikan wudu sebagai syarat sahnya sholat. Padahal di balik wudu itu sendiri, itu punya ibadah punya keutamaan yang luar biasa. Syekh Utsaimin, beliau pernah mengatakan, sekiranya kalau orang pergi wudu itu paling tidak hadirkan 3 hal dalam dirinya ketika dia berwudu, bukan hanya sekedar untuk menghadirkan wudu itu syarat saja sholat, bukan hanya itu. Satu, kata beliau, ketika kita berwudu, jadikan itu sebagai bentuk kita taat kepada perintah Allah, karena wudu itu bagian dari perintah Allah. Mana dalilnya Ustaz? Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Itu perintah dari Allah. Dan kaidahnya setiap perintah yang kita tunaikan pasti berbuah pahala. Pasti berbuah pahala. Dapat 1 pahala. Kalau kita memaknai wudu itu sebagai ini perintah Allah. Saya menjalankan wudu ini bukan sekedar hanya sebagai syarat sahnya sholat, tetapi ini saya menjalankan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, hadirkan di dalam kita berwudu itu sebagai bentuk kita mengikuti sunnah, tata cara Nabi SAW. Karena setiap ibadah yang mengikuti sunnah itu berbuah pahala. Makanya Nabi mengatakan, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, faman tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Maka ketika kita berniat berwudu untuk mengikuti bagaimana contoh Nabi berwudu, di balik itu dihapuskan dosa, ditinggikan derajat, kemudian diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Ini yang lupa kita hadirkan dalam diri kita. Oh, kita pergi wudu aja, udah selesai. Setelah itu sudah pergi sholat. Tidak kita hadirkan itu dalam diri kita. Nah, yang ketiga yang paling penting, ya, kata Syekh Utsaimin, ya, setiap kita berwudu, hadirkan dalam diri kita mengharap pahala dari wudu yang kita lakukan. Karena wudu itu ibadah sendiri, jangan. Bayangkan membaca amalan dan yang berkaitan dengan wudu. Satu saja yang berkaitan dengan wudu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyempurnakan wudu, kemudian dia berdoa selesai wudu dengan mengatakan dia bersyahadat, ya, atau dia mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabini wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Nabi SAW?
futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Keutamaannya antum dibukakan pintu surga yang 8. Itu hanya dari sebuah, tapi jarang itu kita hadirkan dalam hidup kita. Coba mulai dihadirkan. Makanya saya bilang tadi, setiap pikir, setiap amalan itu kita maknai. Kita berusaha untuk memahami maknanya. Ucapan-ucapan Nabi SAW, baik doa-doa beliau, ucapan Allah dalam Al-Quran, kita berusaha untuk memaknai. Kadang kalau kita terima WA, kita tidak ngerti maksudnya WA ini. Kalau kita baca sekali, kita mencoba untuk ulang-ulang. Oh sih maksudnya ucapan ini. Kadang kalau kita tidak bisa ngerti, kita tanya. Ya, tanya sama istri. Ya, Ma, ini maksudnya apa sih ngomong ini? Karena kita ingin ngerti dengan sedalam-dalamnya. Tapi ucapan Allah, ucapan Rasulnya, doa-doa yang diajarkan kepada kita, tidak kita berupaya sedemikian rupa untuk mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Padahal di balik itu banyak sekali manfaat-manfaat yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi jamaah, tidak pernah antum dilarang zikir, tidak pernah. Siapa yang larang? Tidak ada. Cuma yang ditekankan di sini, hendaklah kita itu melakukan zikir tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di halaman berikutnya, halaman yang ke-18, poin yang ketiga, masih dari lanjutan poin yang kedua. Poin yang ketiga di situ, agama dalam hadis tersebut diungkapkan dengan kata amr, urusan. Jadi kan man ahdatsa fi amrina. Harusnya kan Nabi mengatakan man ahdatsa fi dinina. Tetapi Nabi menggunakan amrina, tidak menggunakan dinina. Kenapa demikian? Sebagai pengingat bahwa agama ini merupakan urusan yang kita pentingkan dan menjadi kesibukan kita, di mana tidak ada satupun dari perkataan, perbuatan, dan keadaan kita yang terlepas darinya. Kehidupan kita ini semuanya tidak boleh lepas dari urusan agama. Pekerjaan antum, ya, sosial antum, pokoknya semua tidak lepas dari agama. Bahkan budaya diatur dalam agama kita. Saksi contoh ya, budaya itu jemaah, selama tidak melanggar syariat, tidak apa, antum lakukan. Ya. Contoh di antara budaya yang saya pernah dapati dulu, dengar kalau sekarang ya, sekarang kayaknya di Surabaya, kota-kota besar kayak gitu. Saya dulu waktu di Malang Selatan itu, kalau saya melewati satu rumah, kalau kemudian pemilik rumah ada duduk depannya, mereka selalu ngomong gini, Mas, monggo pinara. Di situ sekarang Surabaya tidak ada, saya tidak lihat. Ya, monggo pinara. Kalau kita mampir, yang saya dapati kalau di sana itu selalu saya dihidangkan teh manis sama jenang. Ya, mungkin antum Surabaya ganti lah. Mungkin bukan jenang, antum hidangkan rawon gitu kan. Ya. Atau mungkin pas antum lihat mau pinara, makan apa? Ya. Oh iya, enggak apa yang di rumah dikeluarkan aja semua. Gitu. Itu satu budaya bagus. Karena itu bagian daripada kita ikramut dhaif, memuliakan tamu, nggak ada masalah. Tapi ini kota besar jarang saya lihat. Ya. Kalau di kampung ini masih ada itu. Ya. Kita kalau di kota itu kalau kita lihat orang itu sudah sinis juga seudon. Ya, mahal. Abang Satpam, Pak itu saya lihat, oh dia kok benar-benar dari tadi. Repot kita itu. Ya. Saya lihat di kampung begitu. Itu yang saya rasakan. Nah ini budaya orang Jawa dalam memuliakan tamu, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Islam tidak pernah melarang, silakan, kecuali kalau antum jamunya nanti antum kasih tuak misalkan, beda hal kalau itu, gak boleh. Tapi kalau antum kasih dia dengan perkara yang halal, ahlan wa sahlan. Ada orang datang bertamu ke rumah antum kasih yang halal, ahlan wa sahlan. Tapi kalau antum nanti kasihnya yang minuman keras, itu tidak boleh. Itu bagian daripada perkara yang dilarang. Ya. Itu contoh budaya misalnya. Budaya yang lain misalkan, budaya berpakaian di negara kita. Negara kita itu kan terkenal dengan batiknya, ya tahu?
Apakah haram pakai batik? Pakai. Ya. Pakai batik itu. Kalau sebagian orang itu mau tahu, oh, boleh pakai batik. Ini peninggalannya orang Hindu. Ini peninggalannya orang Buddha. Nggak perlu antum jual batik. Ya. Cuma yang ditekankan itu jangan, kalau bisa motif-motif hewan itu ditinggalkan. Itu kalau bisa. Motif-motif burung, itu kan ada kan? Motif burung gitu, itu ditinggalkan. Tapi kalau motif bunga atau motif apa, kan banyak motifnya tuh. Ya. Sekarang ini anak-anak muda sekarang ini karena kebebasan berekspresi itu sampai batik itu ada yang gambarnya bunga. Terus sudah itu dipakai sholat pula. Sudah itu gambarnya itu setan merah. Setan merah dipakai sholat. Ngeri. Pakai batik-batik yang lumrah lah, kan banyak. Dan saya lihat ya, rata-rata batik-batik yang mahal itu, insya Allah gambar-gambarnya itu justru yang elegan. Kadang-kadang sing murah-murah ini yang biasanya gambarnya nyeleneh. Ya. Gambar ini, sampai ada orang tuh, kayaknya antum tahu tuh, buat sarung gaun. Sudah gitu gambarnya setan. Dengan alasan anak muda menggait anak muda supaya mau pakai sarung untuk sholat. Nah itu kalau kita pakai sholat gambar setan, yang ada kita tidak fokus nanti, kita lihat setannya. Nah budaya-budaya berpakaian seperti itu tidak masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini nggak harus misalkan antum tiap hari nanti pakai pakaian koko misalkan tiap hari. Ya, acara resmi nanti aku baik, tidak harus seperti itu. Sesuaikan kondisi selama pakaian tersebut tidak melanggar syariat. Itu budaya. Halal demikian itu masuk dalam kategori budaya. Dan itu tidak ada masalah. Syariat tidak pernah melarang yang demikian. Tetapi yang ditekankan di sini, yaitu dalam urusan agama itu yang penting. Jangan sampai seluruh urusan agama kita ini tidak mencontoh Nabi SAW. Tapi kemudian yang keempat, ya, perkara yang keempat disebutkan di situ, lafaz dalam urusan kami menjadi dalil bahwa perkara-perkara baru dalam urusan keduniaan tidak termasuk ke dalam kategori bid'ah. Jadi nggak masalah kalau untuk berinovasi dalam urusan dunia, nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah, tidak ada marah. Tapi yang nggak boleh inovasi itu dalam urusan agama, karena agama itu sudah baku. Sejak Allah menurunkan Al-Maidah ayat 3, agama tidak boleh diubah-ubah. Yang ada adalah antum bervariasi dalam mengamalkannya saja sesuai dengan dalilnya. Tapi membuat baru nggak boleh. Tapi kalau dalam urusan dunia antum berinovasi silakan. Ya. Seperti misalkan HP kan, itu kan banyak inovasinya. Ya, kendaraan, kemudian apa segala macam teknologi kan banyak inovasinya. Nah, itu tidak ada masalah. Dalam masalah seperti itu, dalam pertanian kan ada inovasinya, dalam perkebunan tidak ada masalah, silakan selama inovasi tersebut kalau ditimbang dari sisi syariat tidak melanggar syariat, itu aja. Ya, itu aja. Yang penting ditimbang dengan sisi syariat tidak melanggar syariat, maka silakan inovasi itu antum lakukan. Kayak sekarang itu kan banyak inovasi kita dapati. Ada media sosial sehingga penyebaran berita itu sekarang lebih gampang, lebih cepat. Kalau dulu itu media cetak, kalau sekarang kan sudah serba berbasis online. Ya, kita yang nggak bisa online ya sabar saja. Ya, dulu kan kita kalau mau bayar itu kan pergi ke gereja, pergi ke loket. Kalau sekarang nggak perlu, tinggal dari rumah dengan satu alat bernama HP kita bisa membayar semua pembayaran itu. Nah itu kan bagian daripada inovasi. Inovasi seperti itu tidak ada masalah. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Tapi para jemaah sekalian, kesimpulan apa yang bisa disimpulkan dari kaidah ini? Yang pertama, itu hujan atau hujan? Saya kira truk ya. Udah. Nah, kesimpulannya, pencetusan bid'ah itu berkaitan dengan urusan agama, bukan urusan dunia. Jadi nggak apa-apa, urusan dunia itu nggak ada masalah. Antum buat perkara baru urusan dunia nggak apa-apa. Tapi urusan agama tidak.
Semakin kuno semakin bagus. Tapi urusan dunia semakin modern semakin bagus. Kalau dulu zaman mobil pakai bensin semua, pakai BBM. Kalau sekarang ada mobil pakai listrik, ya toh? Ini zaman sekarang kan canggih-canggih. Iya. Besok mungkin pakai air mungkin besok itu. Ya. Banyak sekarang canggih, banyak canggihan sekarang. Jadi itu urusan agama, urusan dunia ada masalah. Urusan agama nggak boleh. Urusan agama itu sudah apa adanya. Yang kuno itu yang bagus malah. Sedangkan yang canggih-canggih itu nggak bagus urusan agama. Yang kedua, orang yang berbuat bid'ah pada hakikatnya melakukan koreksi atas syariat yang telah disempurnakan Allah. Seolah-olah dia ingin mengatakan begini, ya ada catatannya, berarti Islam ini belum sempurna. Sementara Islam ini sudah sempurna, karena tidak ada perkara yang lebih sempurna daripada kitab Allah dan juga agama Allah Ta'ala. Coba untuk lihat, pernah nggak Al-Quran itu direvisi lafadznya? Nggak pernah sampai sekarang. Sejak turunnya surat Al-Maidah itu tidak ada lagi revisinya. Apa yang sudah bagus sudah seperti itu. Tapi coba lihat undang-undang kita sudah berapa kali diamandemen itu, ya, dirubah, rapat ini. Sudah gitu biayanya banyak pula. Ya. Ya. Coba pakai undang-undang yang tidak berubah, Al-Quran Sunnah, enak kan berubah lagi. Hukumnya jelas. Dari zaman Nabi sampai hari ini, hukum orang mencuri sampai nisab potong tangan, gitu aja repot. Coba kalau sekarang diterapkan orang mencuri minimal sampai nisab 3 dinar, potong tangan. Ya, banyak orang mencuri itu lebih dari 3 dinar. Mungkin akan banyak orang-orang yang jalan itu tangan kirinya nggak ada karena dia sebagai seorang pencuri. Ketahuan, oh nyuri, nyolong. Nyuri yang boleh jemaah. Mencuri hati istri antum. Boleh. Jelas hukumnya. Ada orang berzina, maka dia kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Jelas. Akan takut orang. Bukan berarti tidak ada yang melakukan, pasti ada. Cuma itu lebih meminimalisir perkara tersebut. Kejam, enggak kejam. Syariat Allah itu enggak kejam. Karena banyak hikmahnya yang akan muncul. Stabilitas keamanan negara dengan menerapkan syariat Islam itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Ketika syariat itu diterapkan, ada uang jatuh kita tidak akan berani ngambil. Ada barang ketinggalan kita tidak akan berani ngambil. Kalau sekarang ada barang ketinggalan kita tidak ngambil, itu karena keimanan kita. Kita takutnya sama Allah. Tapi kalau orang nggak punya iman sama Allah Ta'ala, oh rezeki nomplok ini. Ada yang ketinggalan diambil. Bahkan yang tidak ketinggalan diambil sama dia. Yang nggak ketinggalan itu diambil. Apalagi yang ketinggalan. Yang nggak ketinggalan sengaja disuruh untuk tinggalkan. Subhanallah. Nah itulah syariat Islam itu luar biasa sekali. Nikmat kita bisa menerapkan syariat Islam itu. Nah jadi orang yang melakukan perkara baru itu seolah-olah dia ingin koreksi Allah Ta'ala. Dia ingin bilang Islam itu belum sempurna. Tidak, Islam sudah sempurna, sudah bagus. Sudah Islam itu tidak bisa dirubah-rubah. Antum mau berubah bagaimanapun tidak akan bisa. Islam sudah sempurna, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi apa adanya sudah. Kalau dalam urusan dunia monggo. Ya, coba antum lihat ya tata tertib yang dibuat dalam satu lembaga pendidikan contohnya. Itu seiring akan berubah dengan pergantian kepala. Kepalanya ganti, tata tertibnya ganti. Kepalanya ganti, peraturannya ganti. Kalau kepala A wajib masuk jam 7, datang kepala B, oh enggak, 7.30. Ya. Datang kepala C, sudah terserah antum. Wah enak ini. Enggak masuk juga enggak apa-apa. Kan begitu, setiap ganti orang pasti ganti peraturan. Tetapi Islam mau generasi bagaimanapun ya begitu saja. Mau generasinya Nabi Muhammad datang ke zaman kita, tetap aja peraturannya seperti itu. Ya sholatnya 5 waktu, puasanya di bulan Ramadan. Ada nggak antum pernah puasa di bulan Sya'ban? Puasa Ramadan ganti ke bulan Sya'ban gitu? Gimana ceritanya puasa Ramadan bulan Sya'ban Ustaz?
Dulu namanya puasa Ramadan kok. Nah, zakat ya dari zaman dulu sampai hari ini tetap 3 kilogram beras, nggak ada berubah-berubahnya. Itulah syariat Islam, baku syariat Islam itu. Baku. Dan itu memudahkan karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Islam itu menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kesukaran. Itu Islam. Gampang. Nggak bisa sholat sambil berdiri, maka silakan duduk. Nggak bisa duduk, silakan sambil berbaring. Kalau sudah berbaring nggak bisa sholat, berarti harus disolati. Yang keempat, yang ketiga, ya, ditutupnya pintu bid'ah merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap umat agar mereka tidak terombang-ambing di antara pendapat nalar manusia. Nah ini saya bilang tadi, otak manusia itu macam-macam, Jonan. Menurut si A baik, menurut si B nggak baik. Belum tentu menurut si A baik, menurut si B juga baik, belum tentu. Relatif. Makanya ditutup sama Allah Ta'ala. Karena pola pikir manusia yang banyak ini, jadi nggak boleh kita jadikan sebagai standar beragama. Makanya akal nggak bisa dijadikan standar beragama. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya akal ditolak. Tidak dijadikan standar beragama. Baik, kemudian yang terakhir, ya, munculnya bid'ah menyebabkan tersembunyinya sunnah-sunnah Rasul dan munculnya sunnah tersebut menutup perbuatan-perbuatan bid'ah. Makanya saya bilang tadi, kalau seorang meninggalkan sunnah maka akan muncul bid'ah. Tapi kalau orang mengamalkan sunnah maka itu akan menghilangkan perkara baru. Karena kita mengamalkan yang diajarkan, sementara yang perkara baru akan ditenggelamkan. Nah, sementara kalau tidak mengamalkan sunnah, orang akan berpikir yang dihidupkan itu adalah sunnah. Padahal itu adalah perkara baru dalam urusan agama. Tapi semua itu tidak lepas dari ilmu. Ya, seorang harus memiliki ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Iya, doa iftitah itu sunnah. Doa iftitah itu sunnah. Nabi SAW, beliau kalau sholat qobliyah subuh jarang baca doa iftitah. Jarang baca doa iftitah kalau qobliyah subuh. Karena ada kebiasaan Nabi SAW di waktu subuh itu. Jadi di antara kebiasaan Nabi itu, selesai qobliyah subuh, Nabi itu suka berbaring di atas tempat tidur tapi tidak memejamkan mata. Tapi kalau antum jangan. Kalau antum berbaring pasti memejamkan mata. Jangan kalau antum. Nabi itu berbaring tidak memejamkan mata. Jadi Nabi itu mempercepat sholat qobliyah subuhnya. Makanya Nabi kalau sholat subuh, rakaat pertama itu umumnya dibaca Al-Kafirun, kemudian yang kedua Al-Ikhlas. Ya. Yang kedua itu umumnya dibaca seperti itu karena Nabi SAW ingin sholatnya lebih cepat selesai, kemudian beliau ingin melakukan itu. Jadi doa kita itu sunnah, mengamalkannya sangat dianjurkan terutama di sholat yang wajib saja. Tetapi kalau sholat yang sunnah, keumumnya Nabi tidak mengamalkan, jarang. Ya, saya tidak katakan tidak pernah ya, tapi jarang. Tapi kalau dalam sholat wajib, Nabi mengamalkan yang namanya doa kita itu. Kemudian yang pertama tadi, iya, yang ditekankan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, as-sholatu ala waktiha. Sholat itu pada waktunya. Nah, penafsiran para ulama itu diambil dari hadis yang lain, yaitu as-sholatu fi awwal waktiha. Seorang itu sholat di awal waktu, tapi tolong diingat ya. Awal waktu itu bukan berarti jenengan itu mari adzan langsung komat.
Nggak gitu maksudnya. Maksudnya awal waktu itu adalah kita tidak terlalu jauh dari waktu adzan itu masuk. Misalkan adzan zuhur sekarang ini 11.20, maka masih dikategorikan sholat awal waktu itu. Kalau antum sholat di jam 12 itu masih. Karena ada satu kebutuhan, antum baru bisa keluar jam 12, maka masih bisa dikatakan sholat di awal waktu. Bahkan ada yang mengatakan kategori sholat di awal waktu itu antara waktu adzan ya dengan antara waktu adzan itu sampai 1 jam ke depan itu dikategorikan sholat awal waktu. Setelah 1 jam ini itu sudah masuk dalam kategori mengakhirkan waktu sholat. Itu sampai seperti itu para ulama menjelaskan. Maka kalau saran saya, kalau tidak ada kegiatan yang mendesak, maka silakan antum melakukan sholat itu lebih cepat lebih baik. Tetapi kalau ada satu kebutuhan, misalkan antum lagi ngajar dan jam ngajarnya itu baru boleh keluar jam 12, maka selesai ngajar baru antum bisa melaksanakan sholat. Atau waktu istirahat kantor jam 12 baru bisa sholat, maka jam 12 itu antum sholat yang masih masuk dalam kategori awal waktu. Kecuali kalau dari pihak tempat antum bekerja diperbolehkan masuk waktu sholat, antum bisa segera melaksanakan sholat awal waktu, tidak ada masalah, itu lebih bagus. Tetapi jangan ditunda-tunda. Ya, nanti kadang-kadang ada teman-teman itu ya keluar jam 12 pergi ngopi dulu, main game dulu. Nanti pas waktu 5 menit sebelum waktu istirahat habis baru sholat. Nah itu udah benar, itu namanya mengakhirkan sholat. Dan itu masuk dalam kategori sahur, lalai. Ya, dan ini berpotensi kita terjatuh dalam kategori orang-orang munafik. Ya. Berpotensi jatuh ke dalam sifat orang-orang munafik. Apa Ustaz mau tanya, apa hukum puasa Ayyamul Bid? Sunnah. Ayyamul Bid ini sunnah. Boleh dikerjakan pada tanggal yang sangat afdol, 13, 14, dan 15. Tapi kalau tanggal 13, 14, 15 antum tidak bisa melakukan, boleh dilakukan pada hari-hari bebas. Yang penting 3 hari setiap bulannya. Ya. Tapi memang yang afdol itu tanggal 13, 14, dan 15. Tapi kalau di tanggal itu antum tidak bisa karena sakit, karena safar, maka antum boleh menggantinya pada tanggal yang lain. Mungkin tanggal 20, 21, 22. Ya, tidak harus berurutan. Yang penting 3 hari setiap bulan. Ya. Setiap hari setiap bulan. Kadang ada orang bisa menjamak niatnya. Puasa sunnah Senin Kamis dijamak dengan puasa Ayyamul Bid bisa. Kalau dia tidak ingin puasa pada tanggal 13, 14, dan 15, dia boleh menjamak niat pada puasa Senin Kamis. Dan itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Iya kan tidak harus tepat tanggal saya bilang tadi. Jadi kalau dia tidak mau puasa pada tanggal 13, 14, 15, boleh dia puasa pada setiap Senin Kamis dengan niat puasa Senin dan puasa Ayyamul Bid, gitu loh. Tapi kalau pingin puasanya lebih banyak, berarti Senin Kamisnya beda sendiri niatnya, puasa Ayyamul Bidnya beda sendiri, gitu loh. Kadang ada orang tuh dia tidak pingin puasa 13, 14, dan 15. Dia hanya pingin puasa Senin Kamis saja, nggak ada masalah. Ya. Karena riwayat itu dari Abu Hurairah, Nabi hanya bilang, Nabi mewasiatiku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Tidak disebutkan tanggalnya. Hanya setiap bulan. Tapi para ulama menyebutkan riwayat membawakan beberapa penjelasan-penjelasan yang lainnya. Memang yang ditekankan itu 13, 14, dan 15. Sekarang nih jadi masalah. Kalau pas waktu hari tasyrik, antum udah boleh puasa tanggal 13. Antum puasa tanggal berapa? Otomatis ganti toh? Iya kan? Nah, dari situ para ulama mengatakan tidak ada masalah untuk tidak puasa di tanggal 13, 14, 15 itu. Karena dalilnya itu mengatakan 3 hari setiap bulan. Intinya 3 hari setiap bulan. Boleh di luar tanggal itu tidak ada masalah. Iya. Jangan terlalu memaksakan diri kalau nggak bisa. Kalau bisa nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau pas waktu antum sakit, ternyata itu tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah, sementara antum disuruh minum obat, maka antum harus minum obat dulu. Nggak boleh puasa, apalagi puasanya akan menyebabkan antum lebih parah. Ibadah yang menjadikan kita, ya ibadah sunnah yang menjadikan kita lebih parah gara-gara satu penyakit, padahal kita memiliki kewajiban untuk meminum obat. Ini bisa jadi ibadah itu makruh, kata para ulama. Bisa jadi makruh. Karena di situ ada yang lebih afdol di situ, menyembuhkan kesehatan. Ya, menyembuhkan kesehatan antum.
Dokter bilang tolong minum obat rutin ya, nggak boleh putus. Ternyata waktu antum minum obat di tanggal 13 atau salah satu dari tanggal 13, 14 dan 15, antum bikin puasa, otomatis antum memutus obat itu. Dalam hal ini antum jatuh dalam perkara makruh. Karena ada kewajiban antum di situ untuk minum obat untuk kesehatan antum. Karena Allah mengatakan wala tulqu aydikum minat tahluka. Jangan kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Kalau yang wajib saja boleh ditinggalkan karena kita sakit, apalagi yang sunnah, kan begitu. Itu harus dipahami kaidah seperti di jamaah. Ya, tapi kalau kita berbicara secara normal, orang sehat, tidak ada sakit, maka memilih untuk berpuasa tanggal 13, 14, 15 dianjurkan. Tapi kalau antum misalkan ada keperluan di tanggal itu, boleh diganti di tanggal yang lainnya. Bisa dipahami ya? Sholat sunat tahajud berapa rakaat? Nabi SAW tidak pernah sholat itu lebih dari 11 rakaat. Adapun 13 rakaat itu, kata para ulama, itu disebut dengan 2 rakaat pertama itu adalah sholat istiftah namanya. Sholat istiftah. Dan Nabi sholat itu di antara kedua bilangan itu, 11 atau 13. Adapun lebih daripada itu ijtihad dari para ulama. Seperti ijtihadnya di zaman Umar bin Khattab 23 rakaat. Ya, tidak ada masalah tuh 23 rakaat, tapi kalau mengikuti sunnah Nabi, maka Nabi sholat malam baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat dan dilakukan dua-dua. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Termasuk witir. Ya, kalau witir itu boleh divariasikan. 3 rakaat 1 kali salam atau 3 rakaat 2 kali salam. Ya. Tapi kan pernah 4 rakaat salam. Kenapa? Rasul kan pernah surat malam 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Iya, pernah. Tapi kebanyakan Nabi dua-dua. Dua-dua. Riwayat yang paling kuat itu dua-dua. Dan riwayat yang 4 rakaat itu dikhilafkan oleh para ulama. Yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam itu dikhilafkan oleh para ulama. Status hadisnya. Tetapi yang kuat itu dua-dua. Ya. Ini termasuk berdasarkan pernyataan Aisyah selama menemani Nabi SAW hidup. Nabi ketika sholat di rumah Aisyah itu dua-dua. Nggak tahu kalau sholat di rumah istri yang lain ya. Ya. Ini antum kan sholatnya kan cuma satu rumah kan. Ada antum sholat di rumah istri antum yang lain? Ya. Siapa tahu untuk yang mempraktikkan seperti itu. Sholat di rumah istri A, sholatnya dua-dua. Kalau di istri kedua, 4-4 mungkin. Ya kan? Kalau apa itu habis sholat isya terus witir itu boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. Itu kebiasaan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kebiasaannya sholat witir sebelum tidur. Kebiasaan Abu Hurairah. Dan itu berdasarkan sabda Nabi tadi. Ya. Wa an utira qabla an anam. Dan aku diperintahkan witir sebelum tidur. Tapi kalau sudah witir sebelum tidur, nanti bangun tidur nggak usah witir lagi. Ya. Tidak usah witir lagi. Dan itu nanti bisa antum antum gini Pak ya, kalau antum pas waktu sholat 2 kali, pas waktu sholat taraweh, antum bikin sholat 2 kali Pak, di awal waktu sama di akhir waktu, boleh. Antum pilih witirnya nanti di mana. Kalau witirnya di awal waktu, berarti di akhir waktu tidak witir. Ketika sholatnya imam itu masuk di witir, maka antum nanti tambah 1 rakaat, bukan 3 tapi 4 antum genapin, bukan 11 tapi 12. Jadi hitungannya antum itu sholat malam, bukan sholat yang witir akhirnya itu. Tapi kalau antum ingin witir di akhir, berarti di awal itu antum harus tambah 1 juga. Ya, misalkan antum sholat nih, ternyata sudah sampai witir, ya, sholat taraweh nih, ya, kemudian naik tinggal 1 rakaat. Nah, ketika imam salam di rakaat yang terakhir itu, antum tidak ikut, antum tidak salam, tapi naik 1 rakaat, tambah, kemudian setelah itu baru antum salam. Jadi genapkan antum, tidak boleh ganjilkan. Digenapkan kalau antum pingin witirnya nanti di belakang. Paham ya maksud saya? Iya. Kalau pingin 2 kali sholat, ya biasanya kan ada orang tuh pinginnya cuma sekali. Kekeliruan itu kalau antum sholat
Pas waktu witir antum keluar, kurang tepat. Antum udah dapat pahala sholat semalam suntuk bersama imam. Ya, udah dapat antum. Nah ini nih ada masalah, ada kasus. Jadi ada orang kebangun, ya sholat, lalu sholat 4 rakaat karena bangun ke toilet, kemudian tidur, bangun lagi di jam 3 tambah 4 rakaat plus witir. Nah, apakah boleh seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kebangun di malam hari karena kita ingin ke toilet atau mungkin karena kita kebangun karena satu mimpi buruk, yang dianjurkan itu adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, berdoa. Ya. Adapun sholat itu opsinya tidak terlalu ditekankan. Tapi kalau mau sholat tidak ada apa-apa. Cuma yang lebih afdalnya kalau sholat malam itu tidak diputus. Tidak diputus itu. Jadi kalau memang ingin 11 rakaat aja nanti di akhir gitu loh. Ya. Dan tidak harus 11 rakaat kok kalau antum pas waktu sholat malam di luar Ramadan itu. Berapapun yang antum mampu, sekuat tenaga antum. Ya, sekuat tenaga antum dan sesuaikan dengan waktu. Kalau antum bangunnya misalkan jam 3.15 sementara adanya jam 3.40, berarti kan antum punya waktu sekitar 25 menit lah ya. Dan 25 menit itu berapa rakaat yang bisa kita lakukan? Sudah segitu aja. Ya, segitu saja. Ya. Dan insya Allah itu lebih afdol demikian. Jadi jangan kita membebani diri kita jemaah dengan satu ibadah yang itu akan memberatkan kita. Karena ibadah itu disuruh enjoy dia. Kita menikmati ibadah tersebut. Menikmati dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sudah reda hujannya. Mungkin jenengan mau pulang. Masih ada? Oh, masih banyak ibu-ibu. Masya Allah. Wallahu a'lam, istilah sholat tahajud ini kata para ulama, tahajud itu berkaitan dengan tidur dulu baru sholat. Adapun kalau tidak tidur dulu, maka disebut dengan qiyamul lail. Ya, sholat malam namanya. Kalau tahajud itu harus tidur dulu. Diawali dengan tidur. Tidurnya nggak harus lama kok. 10 menit. Ya, yang penting tidur pulas. Ya, tidur pulas gitu loh. 10 menit bangun, sholat. Itu dikatakan sholat tahajud. Ya, misalkan ba'da isya tidur, tiba-tiba jam 12 kebangun. Ya, maka itu sudah dikatakan sholat tahajud. Tetapi secara waktu kurang afdal aja. Karena waktu yang afdal sholat tahajud itu adalah mendekati waktu subuh. Itu yang paling afdal. Secara afdalnya saja yang kurang. Ya. Karena yang afdal itu mendekati waktu subuh. Apa sih manfaatnya? Supaya ba'da subuh antum tidak tidur. Ya, supaya subuhnya itu tepat waktu itu maksudnya. Tapi itu tadi, jangan sampai antum mempraktekkan sunnah Nabi apalagi di bawah AC. Yang ada nanti antum bangun-bangun, jam 9 nih. Oh, Mengenai variasi tadi, memang ukur ya, itu kan ada beberapa variasi sholat. Kalau diterapkan itu sudah rakaatnya berbeda atau dalam satu sholat itu harus sama? hukum asalnya diterapkan di berbagai sholat itu boleh. Di berbagai rakaat itu boleh, berbeda-beda, tidak ada masalah. Tapi yang sangat ditekankan itu satu sholat, satu model bacaan. Ya, model bacaan itu yang sangat ditekankan. Tapi hukum asalnya ya berbeda-beda, berbeda pada setiap rakaat itu tidak ada masalah. Ya, karena itu variasi yang dianjurkan, atau maksudnya disunahkan, diperbolehkan gitu. Tetapi kalau kita kembali ke bagaimana praktek dari para ulama, dari dalil-dalil yang ada, mereka itu lebih sangat menekankan setiap sholat sendiri-sendiri doanya. Jadi nanti sholat zuhur semua rakaatnya
Pas waktu ruku antum baca subhana rabbiyal azim. Nanti pas waktu sholat asar subhanakallahumma wa bihamdika, tidak ada masalah. Tapi saran saya, kalau jenengan ibadah itu jemaah cari yang mudah saja. Kadang-kadang kita suka cari yang sulit. Cari yang mudah, yang pendek-pendek gitu. Ya, yang penting doanya yang panjang. Pas doa-doa sujudnya, ya, kemudian doa sebelum salamnya. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sekiranya yang bisa kita ambil pada kesempatan ini para jemaah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.